Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalian tetap semangat belajar walaupun kalian belajar di rumah atau tidak tatap muka. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas tentang akhlak terpuji terhadap diri sendiri, yaitu yang pertama, berilmu, bekerja keras, kreatif, inovatif, dan produktif. Tetapi anak-anak sekalian, di sini ibu hanya akan membahas satu pokok bahasan saja, yaitu berilmu. Kalian mungkin sering mendengar kata-kata ilmu. Berilmu artinya berilmu itu dari kata dasar ilmu dikasih imbuhan ber, sehingga artinya berilmu itu memiliki arti memiliki kemampuan, memiliki kecakapan, atau memiliki keahlian tentang sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tentu sangat berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam ajaran Islam, kita diwajibkan menuntut ilmu. Kenapa? Karena begitu pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu, kita bisa menggapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Di dalam hadis disebutkan, wajibnya berilmu yang bunyinya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian, kenapa sih, apa pentingnya kita menuntut ilmu? Sebagaimana tadi Ibu sudah jelaskan, bahwa menuntut ilmu itu penting untuk mencapai kebahagiaan dunia dan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, atau kita mau menggapai kedua-duanya, sebagaimana hadis Rasulullah yang disebutkan dalam yang diriwayatkan oleh Tabrani yang bunyinya, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang ingin kebahagiaan dunia, yaitu dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dua-duanya, juga dengan ilmu. Itulah begitu pentingnya ilmu, sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu supaya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Ada 4 golongan manusia tentang ilmu. Yang pertama, orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya di sini adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian dengan ilmunya itu dia manfaatkan untuk hal yang baik-baik. Kemudian yang kedua, orang yang tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Manusia yang seperti ini diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maksudnya adalah orang yang memiliki ilmu tetapi dengan ilmunya itu tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, orang yang seperti ini lebih baik ketimbang yang kedua. Kenapa? Dia tidak tahu tetapi dia sadar bahwa dirinya tidak tahu, sehingga dia akan belajar, dia akan berusaha untuk menuntut ilmu supaya dia tahu. Dan yang terakhir adalah, atau yang keempat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Kenapa paling buruk? Sudah tidak memiliki ilmu, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak memiliki ilmu, sehingga orang seperti ini menjadi orang yang sok tahu, orang yang sombong. Dikasih tahu, dia marah karena merasa dirinya tahu. Dikasih pelajaran, dia tidak mau belajar. Nah, mudah-mudahan kalian tidak termasuk kategori yang keempat. Untuk menguatkan kalian dalam menuntut ilmu, dalam ajaran Islam tentu kita harus tahu dasarnya. Dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 yang bunyinya,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tadi juga ibu akan jelaskan ciri-ciri orang yang berilmu. Yang pertama, ciri-ciri orang berilmu adalah mau mengajak, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu ciri yang pertama bagi orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, semakin berilmu, semakin santun dan bersikap dan berperilaku yang baik, karena dia memiliki ilmu tentang masalah akhlak. Dia mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga dia berperilaku sopan, santun. Kemudian ciri yang ketiga, dapat menjaga teladan di mana saja berada. Dan ciri yang keempat, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jadi tidak seperti orang yang tidak berilmu. Nah, inilah bedanya antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Dia tidak banyak bicara. Tidak seperti orang tidak berilmu, tong kosong nyaring durinya. Ataupun bisa diistilahkan seperti belek kosong, kalau ditendang kan nyaring bunyinya. Tetapi kalau orang berilmu seperti belek yang penuh, dia kalau ditendang tidak akan bersuara, tidak akan berbunyi. Nah, itulah bedanya antara orang berilmu dan tidak berilmu. Kalau orang berilmu tidak banyak bicara, dia berbicara yang penting saja. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah jika berbicara cenderung berdasarkan kepada ilmu. Jadi tidak ngawur-ngawur berbicara, tidak asal bicara. Kalau berbicara dipikirkan. Dan yang terakhir adalah bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Itulah ciri-ciri orang yang berilmu. Selanjutnya adalah perilaku orang yang berilmu. Jadi gimana sih perilaku orang yang berilmu? Yang pertama adalah memiliki ketenangan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Kemudian yang kedua, suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi tidak ingin membuat keributan, karena dia memakai akal pikirnya. Kalau orang berbuat keributan, kemudian suka merugikan orang lain, itu karena dia tidak memakai akal pikirnya. Kemudian yang ketiga, selalu berwajah ceria dan lapang dada. Dan yang keempat, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki. Jadi tidak pelit ilmu. Kalau orang yang memiliki ilmu, perilaku orang yang berilmu, dia memiliki ilmu seperti tadi, kan ada 4 kategori orang yang berilmu. Ilmu itu akan manfaat kalau dia memiliki ilmu kemudian dimanfaatkan atau diamalkan atau disebarkan ilmunya itu kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi waktunya tidak terbuang-buang, dia hanya melakukan yang baik-baik, tidak menyia-nyiakan waktunya. Itulah perilaku orang yang berilmu. Dan selanjutnya ada lagi yang lain ciri-ciri orang berilmu. Semakin dia berisi, semakin dia berembuk. Istilahnya seperti ilmunya padi. Semakin berisi, semakin dia merendah, memiliki sifat tawadu, tidak menyombongkan dirinya. Nah sekalian, tadi kalian sudah Ibu jelaskan tentang gimana perilaku orang yang berilmu. Sekarang Ibu akan menjelaskan juga gimana caranya kita membiasakan diri kita supaya kita berilmu. Yang pertama adalah memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Itu adalah kunci yang paling utama dalam menuntut ilmu.
kalau kalian dalam menuntut ilmu tidak ada keikhlasan, coba bayangkan, baru kalian mau belajar, hati kalian tidak tenang, gimana mau masuk pelajaran kalau tidak ada keikhlasan dalam belajar? Jadi kunci yang paling utama untuk menuntut ilmu adalah niat ikhlas. Niat ikhlas yang sungguh-sungguh karena Allah. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Seperti tadi juga Ibu jelaskan, tidak menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang. Jadi menuntut ilmu karena merupakan suatu kewajiban. Selain kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah cara-cara membiasakan diri berilmu. Sikap siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Jadi artinya di sini, maksudnya di sini, kalau kita mengikuti kajian-kajian atau seminar-seminar, ataupun mungkin kalau kalian itu siap mengeluarkan biaya dalam hal membeli bahan ajar seperti buku-buku yang tidak disediakan di sekolah, kalian bisa beli. Selanjutnya, setelah kalian belajar, tadi sudah belajar gimana ciri-ciri orang yang berilmu, kemudian gimana perilaku orang yang berilmu, dan selanjutnya tadi gimana cara membiasakan diri kita supaya berilmu. Dan yang terakhir pembahasan kita ini adalah dampak positif bagi orang yang berilmu. Tentunya perilaku yang baik yang kita lakukan akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita sendiri. Karena itu berilmu memiliki dampak positif bagi diri sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi lingkungan. Yang pertama, bagi diri sendiri, ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah. Kenapa dikatakan menjalankan perintah Allah? Karena menuntut ilmu itu adalah wajib, sehingga kalau kita menuntut ilmu berarti kita sudah menjalankan perintah Allah. Karena itu kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, hidup lebih bermanfaat dan terarah. Kalau orang yang berilmu, dia tahu kemana jalan hidupnya, apa yang harus dia lakukan, sehingga hidupnya menjadi terarah. Kemudian yang keempat, lebih mudah mencapai kesabaran beribadah. Dampak yang terakhir bagi diri sendiri, dapat mempermudah usaha yang dimiliki. Jadi kalau orang yang berilmu, dia dapat mempermudah dirinya untuk mencari usaha, tidak bergantung kepada orang lain. Bahkan kalau orang yang memiliki ilmu bisa mungkin menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan, tetapi dia akan membuat lapangan pekerjaan. Kemudian dampak orang lain, dampak orang yang menuntut ilmu bagi orang lain. Yang pertama adalah dapat mengajarkan kepada orang lain. Artinya dengan ilmunya itu diajarkan kepada orang lain sehingga orang lain menerima dampaknya, sehingga orang lain akan menjadi pintar dengan ilmunya itu. Kemudian yang kedua, dampak bagi orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu. Dan yang ketiga, memberi manfaat kepada orang lain. Itu sudah pasti. Karena orang menuntut ilmu tentunya Pak, bukan hanya dirinya sendiri akan bermanfaat, tetapi juga untuk orang lain. Dan yang terakhir untuk orang lain adalah membuat orang lain menjadi pintar. Terakhir, dampak bagi lingkungan, bagi orang yang berilmu adalah yang pertama, memberi manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dapat membawa nama baik lingkungan, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat, dan yang terakhir adalah menjadikan lingkungan damai dan aman. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan kalian dapat menerapkan apa yang sudah kalian pelajari sehingga ilmu kalian akan menjadi bermanfaat dan kalian nantinya akan menjadi lebih baik. Baik itu untuk diri kalian sendiri maupun orang lain maupun lingkungannya. Sangat besar manfaatnya bagi orang yang berilmu. Sangat besar manfaatnya bagi orang yang memiliki ilmu. Demikian yang Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih dan mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar
Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.